Rama, pedang ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Cahaya Fajar Menembus Hutan Tari. Nyai Sepang bergegas meninggalkan kamar Sampit, pembantunya yang setia. Istri Wangsa Alamu yang juga bertubuh gemuk itu kelihatan bersungut-sungut. Dia tidak senang suaminya pulang membawa seorang wanita yang sekarang ditempatkan di gandok samping kiri rumahnya. Nyai Sepang sama sekali tidak puas mendengar pengakuan suaminya ataupun Sampit pembantunya. Karena itu dia ingin langsung menemui Mesin dan menanyakan segala sesuatunya. Hei, buka pintunya! Buka pintu! Ini masih sore. Ayo, buka pintunya. Enak saja. Masih sore begini sudah tidur. Memang ini rumah penginapan. Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Tidak tahu malu. Perempuan jalanan tidak tahu diri. Aku heran. Kakang Alemu itu apa sih maunya? Perempuan seperti itu dibawa pulang. Perempuan seperti itu hanya akan membuat rezeki seret. Hei, ayo buka pintunya. Kurang ajar. Apa kau tidak dengar? Apa kau tidur mati di dalam situ? Ayo, buka pintunya. Cepat. Mengapa lama sekali kau membuka pintunya? Hampir saja aku berteriak memanggil Sampit untuk mendobrak pintu ini. Maafkan saya, Nyai. Saya tertidur pula sekali. Saya sama sekali tidak mendengar Nyai mengetok-ngetok pintu. Maafkan saya, Nyai. Kau pasti seorang pemalas. Sore-sore begini sudah tidur. Pantas kau menjadi gelandangan. Dimanapun juga orang pemalas akhirnya akan menjadi gelandangan. Tapi rupanya kali ini nasibmu mujur loh. Suamiku merasa iba melihat keadaanmu dan kau dibawanya pulang ke rumah. Tapi harap kau ketahui, di rumah ini akulah yang berkuasa. Akulah yang menentukan segala-galanya, tahu? Sekalipun suamiku menghendaki kau tinggal di sini. Tapi kalau aku tidak setuju, aku bisa mengusirmu pergi. Kau sudah lama kenal dengan suamiku? Tidak, Nyai. Saya baru mengenalnya siang tadi. Kau jangan bohong ya. Kalau kau berbohong padaku, mulutmu akan kuras remas.
Ayo, akui saja. Akui saja bahwa sebenarnya kau adalah Gundik suamiku. Tidak, Nyai. Tidak. Saya tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Tuan Wangsa Alemu. Terus terang saja, perempuan. Saya sudah mengatakan yang sebenarnya, Nyai. Saya tidak berani berkata tidak benar. Saya sangat menghargai sebuah lembaga perkawinan. Kalau memang kehadiran saya nantinya akan mengganggu ketentraman Nyai bersama Tuan Wangsa Alemu, saya bersedia pergi. Kau hanya ingin menunjukkan bahwa kau mempunyai pengertian pada kami. Tapi aku tidak akan percaya begitu saja. Siapa namamu? Nama saya Rara Lamuri, Nyai. Nah, sekarang dengarkan ya. Kau boleh tinggal di rumahku ini. Sampai kapan saja kau boleh tinggal di sini. Tapi tentu ada syaratnya. Syaratnya ialah kau harus menuruti segala perintahku. Kau tidak bisa hanya ongkang-ongkang kaki. Kau harus bekerja seperti sampit pembantuku itu. Awas ya. Kalau kau sampai mengadu ini itu kepada suamiku, kau akan kuusir, tahu? Kau tidak perlu membangga-banggakan suamiku. Di sini aku yang berkuasa. Suamiku itu hanya mencari duit, dan selebihnya akulah yang mengatur segala-galanya. Kau dengar apa yang baru saja aku katakan? Saya dengar, Nyai. Bagus, bagus. Sekarang kau boleh istirahat. Besok sebelum matahari terbit, kau sudah harus bangun. Di rumah ini banyak sekali yang bisa kau kerjakan. Nanti kau akan kuberitahu tugas-tugas apa saja yang harus kau kerjakan di rumah ini. Malam mengalir turun. Wajah bulan yang sudah tua merambat di atas ranting-ranting pohon. Desa Toyorungun yang letaknya kurang lebih 50 pal dari kota Singasari diliputi kesunyian. Maisin kembali merebahkan tubuhnya di atas pembaringan. Matanya menerawang ke daerah-daerah yang jauh. Aku benar-benar tidak bisa mengerti. Akhirnya aku terdampar di tempat ini. Keluarga macam apa sebenarnya yang menghuni rumah ini? Tuan Wangsa Alemu itu nampaknya cukup baik dan ramah. Tapi sepertinya Nyai Sepang tidak menginginkan kehadiranku di sini. Ya, memang sudah nasibku. Aku harus bisa menjaga diriku dan menempatkan diriku secara baik di rumah ini. Kakang Arya Kamandanu, di mana kau sekarang, Kakang? Kakang, sekarang aku baru merasakan getaran itu. Sekarang aku baru menyadari betapa sebenarnya aku membutuhkan kehadiranmu. Tapi di mana aku harus menemuimu, Kakang? Aku orang asing di negeri ini. Di samping itu, aku juga seorang wanita. Aku tidak bisa bergerak bebas seperti burung-burung di udara. Gerakanku serba terbatas. Apakah suatu ketika kita akan bertemu lagi, Kakang Kamandanu? Aku sangat merindukan saat-saat seperti itu. Aku merindukan suaramu yang penuh pengertian, tatapan matamu yang penuh tanggung jawab, dan gerak-gerikmu yang menunjukkan sifat-sifat serba mulia. Aku mencintaimu, Kakang Arya Kamandanu. Panji! Panji! Di mana anak itu? Semakin hari anak itu semakin bengkal saja. Mestinya dia sudah berada di rumah. Sudah sore begini masih juga keluyuran bermain-main. Panji! 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 Panji!
sana kemari, malah enak-enak tidur di bawah pohon. Panji, Panji, ayo bangun, Panji. Paman, Apa yang kau lakukan di sini? Apa kau tidak tahu bahwa daerah ini banyak mengandung bahaya? saya ketiduran, Paman. Udaranya sejuk sekali. Anginnya semilir perlahan. Saya lalu mengantuk. Dan saya lalu ketiduran di bawah pohon ini. Kau ini memang anak nakal. Paman tadi berkata apa? Paman tadi berpesan apa padamu? Maafkan saya, Paman. Maafkan saya. Paman kan sudah berulang kali berkata padamu, jangan bermain terlalu jauh. Kau harus bekerja membantu paman. Kau tidak boleh bermalas-malasan begitu. Kau boleh saja bermain, tapi sebelum senja hari tiba, kau sudah harus berada kembali di rumah. Apa kau tidak dengar, Panji? Daerah ini adalah lereng gunung, Panji. Sewaktu-waktu kabut yang tebal bisa turun kemari. Tempat ini berbahaya sekali. Masih banyak hutan-hutan yang dihuni binatang-binatang buas. Kau harus menurut kata-kata paman. Apa kau tidak takut? Kalau sewaktu-waktu bertemu dengan seekor harimau yang kelaparan, kau bisa diterkam habis, Panji. Di sekitar tempat ini juga masih banyak babi-babi hutan yang liar dan ganas. Kau bisa diseruduk. Tapi, Paman, saya belum pernah bertemu dengan binatang-binatang seperti itu. Paling-paling, saya bertemu dengan burung-burung atau sekali waktu bertemu dengan seekor ular kecil. Apa kau ingin bertemu dengan mereka? Kau ingin diterkam harimau atau diseruduk babi hutan? Tidak, Paman. Tidak. Sudahlah, sudah. Kalau kau masih juga bandel, paman tidak mau lagi tinggal bersamamu. Terserah kau mau tinggal di mana atau pergi kemana. Paman tidak senang punya keponakan yang bandel dan malas bekerja. Paman tidak senang punya keponakan yang kerjanya hanya makan dan tidur. Maunya hidup senang melulu. Maunya hidup manja. Maunya hanya ongkang-ongkang kaki dan tidak mau bekerja. Seduh, air matanya mengalir deras membasahi pipinya. Arya Kamandanu semakin bertambah menyesal. Panji, maafkan paman, Panji. Paman telah mengeluarkan kata-kata kasar padamu. Maafkan paman ya. Paman, kalau Paman mengusir saya akan tinggal di mana? Tidak, Panji, tidak. Paman tidak pernah akan mengusirmu. Paman sangat mencintaimu, nak. Kalau paman sampai memarahimu, bukan berarti paman membencimu. Itu paman lakukan juga untuk kebaikanmu sendiri. Panji, kau mau memaafkan paman, bukan? Maafkan paman ya. Anak kecil itu tidak menjawab. Dia hanya mengangguk. Arya Kamandanu segera mendekap keponakannya erat-erat. Dia memang sangat mencintai keponakannya itu. Demikian juga sebenarnya Panji Ketawang sangat mencintai pamannya. Mereka berdekapan untuk sesaat lamanya. Matahari semakin condong ke arah barat ketika kemudian Kamandanu bangkit sambil menggendong Panji Ketawang. Dan selanjutnya Arya Kamandanu membopong keponakannya itu kembali ke gubuknya. Aduh, pegal sekali pinggang paman, Panji. Salah Paman sendiri. Kan saya tidak minta digendong, Paman. Paman sendiri yang mau menggendong Panji. Kalau tidak aku gendong, kau bisa keluyuran lagi kemana-mana. Paman, tadi saya melihat seekor kijang kecil melintas di balik semak belukar. Di sekitar tempat ini, memang banyak sekali binatang-binatang liar. Bukan hanya anak kijang, tapi juga yang lain. Kemarin, saya melihat seekor induk monyet bergantungan di atas pohon, Paman. Diam, Panji. Diam. Ada apa, Paman? Ada apa? Jangan keras-keras. Ada sepasang mata mengawasi kita dari jarak yang cukup jauh. Mungkin mata harimau liar, Paman. Atau mata babi hutan yang kelaparan. Bukan. Mata itu kelihatannya lebih berbahaya dari mata harimau. Nah, Panji, sebaiknya kau masuk ke dalam gubuk dulu, ya. Paman akan berusaha menangkap orang itu. Orang? Jadi, Paman melihat sepasang mata manusia, bukan sepasang mata binatang buas. Sudahlah, jangan cerewet.
cepat masuk ke dalam gubuk. Setelah Panji Ketawang berada di dalam gubuk, Arya Kamandanu buru-buru kembali berpaling ke arah rumpun semak belukar di kejauhan sana. Sekilas dia dapat melihat sebuah bayangan manusia berkelebat. Bayangan itu kemudian melompat-lompat ringan di atas rumpun-rumpun semak dan lenyap di balik gundukan bukit batu. Arya Kamandanu segera mengeluarkan aji saipi anginnya. Setelah menarik nafas panjang beberapa kali, Arya Kamandanu merasakan tubuhnya menjadi ringan seperti kapas. Dan selanjutnya, dia melompat bagaikan terbang di atas rumput-rumput liar. Iya! Tunggu! Awas, jangan lari kau! Jangan lari! Kurang ajar. Rupanya orang itu juga mempunyai aji meringankan tubuh. Dan rupanya aji meringankan tubuh yang dimilikinya tidak berada di bawahku. Kemana dia lari? Tadi kulihat bayangannya berkelebat tak jauh dari rumpun semak belukar ini. Tapi tiba-tiba saja dia lenyap seperti ditelan bumi. Oh, itu dia. Itu dia orangnya. Aku harus bisa menangkapnya. Aku harus bisa mengorek keterangan dari mulutnya. Aku harus tahu siapa dia dan apa maksudnya datang ke tempat ini. Hei! Tunggu! Jangan lari! Awas, jangan lari! Rupanya bukan hanya seorang yang mengikuti tempat tinggal. Siapa mereka ini? Dan apa maksudnya mereka bertempur? Apakah mereka bermusuhan? Nampaknya dua orang itu mempunyai tingkat ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Mereka mampu bertempur dengan sangat cepat. Rupanya dua-duanya sudah tua. Seorang kakek dan seorang nenek. Siapa mereka ini? Baiklah. Akan kuikuti jalannya pertempuran ini. Pokoknya aku harus tahu siapa dua orang itu dan apa maksudnya mengamat-ngamati tempat tinggalku. Kau memang bandel. Kau nenek-nenek peot tapi bandel. Lagamu masih seperti remaja. Dan kau pikir kau ini seorang pangeran yang tampan? Cici aku melihat tampangmu. Kau pun tidak kalah peyotnya dibanding aku. Tapi lagamu masih seperti seorang perjaka. Cobalah kau bercermin dengan baik. Lihatlah punggungmu yang sudah bongkok seperti udang itu. Jangan hanya pandai mengejek orang. Kau tersinggung rupanya. Tentu saja aku tersinggung. Aku masih mempunyai perasaan. Dasar sapi tua ompong. Laki-laki semuanya sama. Dimanapun juga laki-laki selalu begitu. Nenek Raga Runting. Apa? Kau jangan merendahkan derajat kaum laki-laki. Alah, kenyataannya memang begitu. Semua laki-laki berhati busuk. Tidak ada laki-laki yang pantas dihargai di dunia ini. Kecuali ayahku sendiri. Laki-laki hanya mau menangnya sendiri saja. Kambing tua peot. Kalau kau dapat menghilangkan sikapmu yang buruk itu. Kalau kau tidak sering marah-marah begitu. Kau masih bisa mendapatkan seorang lelaki muda yang gagah dan tampan. Aku tidak sudi menghamba pada seorang laki-laki. Aku sudah senang dan bahagia hidup seperti ini. Apa enaknya menjadi seorang istri? Sementara perut kita bunting, suami kita justru tidak ada di rumah. Laki-laki memang makhluk yang jahat. Mau menangnya sendiri. Manusia terkutuk. Laki-laki harus dimusnahkan dari muka bumi ini. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tunggu. Ini Raga Runting.
kakek dan nenek itu terus bertempur dengan sengitnya. Sementara Arya Kamandanu mengamati mereka dari balik rumpun semak belukar. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Siapakah dua orang tua itu? Dan apa maksudnya mereka datang ke tempat tinggal Arya Kamandanu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.